Aisar nggak pernah bilang orang Indonesia itu miskin. Yang dia bilang ramai orang susah. Banyak orang yang susah. Dan emang kenyataannya kalaupun dia bilang orang miskin, ya emang bener. Di Indonesia banyak orang miskin. Di Indonesia itu wilayahnya lebih luas dari Malaysia. Jumlah provinsinya lebih banyak. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, kita semuanya para fan Aisyar kali dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali nggih. Nah, ini terkait masih seputaran dengan hujatan terhadap Aisyar Khalid, teman semuanya. Waduh. Stoplah ya, stop dan stoplah ya. Ini ada beberapa netizen yang akan menanggapi terkait hal tersebut ya, dan juga masih terkait yang cewek itu waktu di acara ulang tahunnya Willy Salim. Nah, oke ya. Oke, di sini juga ada Mian, teman semuanya, yang akan memberikan ramalannya ya. Ini ramalan Mian, si Mian ini tidak meleset yang waktu ya banyak diperbincangkan lah ya di konten saya sebelumnya itu oleh para netizen dan juga influencer yang selalu memberikan kabar terbaru dan info-info terkait Aisyar Khalid pastinya setiap harinya ya, begitu teman semuanya. Oke, jadi di sini saya ingin menyajikan yaitu teman, ada respon dari Bang Botak tadi yuk, ada terkait huru hara Bu Bidan Nena terkait, aduh ini juga ya, apa ya, menanggapi Bu Bidan teman, menanggapi fan yang mengatakan bahwasanya Aisyar tuh mengatakan orang Indonesia itu miskin. Padahal kalau di podcastnya Denny Sumargo tidak ada. Nah, kan? Gitu. Oke lah. Saya tak perlu banyak penjelasan karena akan dijelaskan oleh para netizen dan juga para influencer yang akan menjelaskan terkait Aisyar Khalid. Oke, jadi untuk teman semuanya para fan Aisyar Khalid ya, jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Kalian tahu nggak sih guys, kita punya mata, tapi seringkali kita itu buta. Buta mengenal, buta melihat, buta merasa. Dan awalnya gue nggak percaya. Dan isi otak gue penuh dengan tanda tanya. Tapi alam itu luar biasa. Alam menjawab setiap jawaban apa yang ada dalam benak setiap manusia. Bahkan hati dan pikiran pun sempat tidak menerima. Tapi apa daya, saat kita melihat faktanya memang seperti itu dan ada di depan mata. Hidup itu harus bersyukur. Apa yang kita miliki, apa yang kita jalanin, terima. Jangan mencari yang lain, jangan menginginkan hal lebih. Terharu kalian edit apa semacam. Kadang-kadang kalian tak nampak, bukan tak nampak sih, kalian tak tahu, bukan tak tahu, mungkin kalian tahu juga. Sedih loh kalian buat VT gitu kan. Sampai kalian, ayo bang kita pecahkan di tanggal 4. Wih, semangat kalian kalah semangat kami. Sumpah aku bilang, tengok VT kan, banyak juga komen-komen yang ajak kalian untuk tanggal 4. So kalian punya effort tu gila lah, gila. Aku selalu tunjuk sama Abang Aisar buat tengok dia orang effortnya kepada kita, faham tak? Gila lah. Kalian edit apa segala macam, kalian komen pun macam ayo kita pecahkan rekod Bang Aisar di tanggal 4. Tak boleh tinggal diam ni apa segala macam kan. Macam aku juga, macam aku bela bos aku juga. Kalian juga macam tu. Sedia kan tengok kan. Aduh. Jadi kayak gitulah guys. Okay, kita tutup buku lah masalah-masalah itu ya. Kita fokus aja ke diri sendiri. Okay, yang ada nanti Bang Aisar pula disalahkan lagi. Jadi kita tutup buku sahaja guys. Okay, okay ya guys semua ya. Tolong ya guys ya. Iya betul, kalian sakit, kami juga sakit, betul lah guys. Macam tu juga. Botak Abi. Lu udah ngeliat belum? Nah, lu udah update berita terbaru belum? Barusan banget nih, lagi hangat-hangatnya nih ada perempuan tuh pakai hijab nyenggol-nyenggol Aisyar dia. Barusan banget nih. Sampai Aisyar ikut komen katanya, terima kasih, saya hargai kata-kata itu. Itu yang cewek yang pakai hijab itu. Iya, yang lagi di yang acaranya si Willy Salim. Iya.
yang duduk semeja dengan papa? Aduh, masih aja dibahas. Katanya udah clear. Katanya bukan buat Aisyah. Iya. Katanya Aisyah udah ini itu. Udah dianggap anaknya. Terus kenapa lu masih julid, Neng? Siapa namanya? Nggak tahu, gue juga nggak kenal. Itu ceweknya si Anggun-Anggun itu. Iya, tiktokers, tahu kan lu? Ya elah, baru kayak mendadak aja lu. Baru kayak mendadak. Songong banget lu. Jangan, nggak usah kelaguan. Lu tuh baru masuk circle YouTuber, tiktokers, gak usah kelaguan. Lu baru kaya sekarang. Mungkin lu aja banyak dempulnya. Dempul. Gak usah itu. Gak usah. Lu tuh baru masuk lingkaran segitu aja ngerasa udah mewah gitu. Gak usah begitu pakai nyenggol orang. Aduh. Nggak, jangan gitu. Jelek gitu begitu. Ingat. Makanya gini, lu kan punya cowok nih, tiktokers atau youtubers, ya kan? Konten kreator lah cowok lu tuh. Lu cari tahu dulu ame laki lu nih siapa Aisar. Baru lo bebacotan gitu loh, biar nggak malu. Dulu waktu awal-awalnya gimana sama Aisar gitu kan. Kalian tahu nggak sih guys, kita punya mata, tapi seringkali kita itu buta. Buta mengenal, buta melihat, buta merasa. Dan Nonton baru tahu, apa laki lu nggak ngasih tahu kali? Bukan baru nonton, ini kan dia lagi semeja nih bareng-bareng, mungkin lagi pada ngegibah kali soal itu. Oh, Ya bisa dia baru denger kali nih ya. Bisa Terus jadi. kebetulan dia live dah tuh, dikasih tahu dah tuh apa tadi yang digibahin gitu kali ya. Bisa jadi. Aduh gila, ini circle parah banget sumpah. Ini persaingan bisnis ya Allah. Gue cuman bilang ya sama konten-konten kreator, terutama Aisar gitu ya. Ini kalau kayak gini, ini persaingannya udah bukan persaingan secara persaingan bikin konten sebaik-baik mungkin. Ini udah persaingan saling menjatuhkan kalau begini. Yang tadinya teman, yang tadinya kawan bisa jadi lawan. Ini udah kalau gue liatin udah nggak sehat nih, parah. Makin kesini makin julid itu, makin ditonjolin gitu, kegoblokannya itu makin diperlihatkan. Kalau emang lo Merasa konten tersaingi. kreator merasa tersaingi apa dengan adanya Aisar, dengan kedatangan Aisar di Indonesia, ya lo harus bisa bersaing dengan sehat. Ya lo bikin konten juga yang bisa ngimbangin kontennya Aisar dong, jangan saling menjatuhkan begitu. Kalau Aisar pengen buang-buang duit, ya lu harus juga buang-buang duit. Berani gak? Kayak gitu aja udah. Ih, cari modal dulu, cari papanya dulu. Iya. Nggak usah pakai ngejatuhin orang. Kalau emangnya lu nggak sanggup, ya nggak usah lu pakai julid sama Aisar gitu. Lah Aisar memang konsepnya dia pengen berbagi. Lah lu julidin, kocak banget lu. Kocak. Lagian juga nih perempuan ya, bisa-bisanya ngomong gitu. Lu tuh siapa? Lu tuh sebenarnya bukan di circle mereka. Lu kan cuman nempel di laki lu. Tiba-tiba lu ngoceh begitu, lu yang pansos sebenarnya mah. Iya, dia yang pansos Lah bener. iya, emang orang kenal sama lu, gue tanya. Gue juga kagak kenal, gue baru kenal. Kalau bukan laki lu tuh si Anggun yang berteman sama Aisar, lu tuh siapa? Cuman res-resan doang, enggak lo? Bilang Aisar pansos. Wah, lu tuh lagi live itu pansos. Lu kan nggak sadar begitu. Siap-siap dah lo digeruduk. Pasukan mama serang. Besok klarifikasi. Biasa klarifikasi. Oh enggak ada maksud. Kemarin begini. Berak kebun. Oh ternyata tuh saya baru tahu. Ternyata perempuan satu itu pasangan yang ini. Yang pernah waktu itu kita follow rame-rame. Pada saat itu kita voting rame-rame. Ya kan. Demi Aisar kan. Aisar yang minta tolong sama kita buat kita bantu sahabatnya. Pada saat itu katanya itu kan sahabatnya, jadi kan kita bantu biar dia dapat dapat juara. Kalau waktu itu juara ya, namanya juara, saya tidak mengerti sebenarnya, itu saya tidak mengerti tentang pertiktokan ini. Jadi pada saat itu saya voting, termasuk saya salah satunya saya voting tuh apakah sambal jus saya tahu nama tiktoknya, tapi sekarang saya sudah unfollow
Barusan ini saya unfollow dia. Malas kumi sama follow dia. Ih. Kacang lupa kulit begitu. Terus si pasangannya ini mau semprot Aisyar. Mau ngata-ngatain Aisyar, ya kan? Dan sekarang bukan hanya Aisyar yang dikata-katain. Kita para fansnya dibilang bego. Oh, meradang dong kita. Meradang dong. Kau bangunkan kita, jangan bangunkan manusia orang-orang yang diam. Diam itu bukan berarti dia tidak mau melawan, tidak. Mereka diam karena malas, tidak penting. Tapi kali ini kami tidak akan tinggal diam. Oh juga perempuan, perempuan pansos. Sekarang saya bilang kok kamu yang pansos. Kok tidak tahu diri kah? Kau lupa kah? Kau lupa sama Aisyah kah? Lupa? Atau perlu kita ingatkan kah? Kita pura-pura lupa sampai kebaikannya itu dosa. Aisyah tidak pernah mengungkit tentang kebaikannya apa, karena dia tahu nggak ada pahalanya kalau kita mengungkit. Jadi biarkan saja, biar alam yang berbicara. Biarkan alam yang berbicara. Jadi jangan terus songong di live song sekali lah kamu kau berlaga, kau bilang Aisyah pansos, katanya kita mengidolakan. Idola boleh, fans boleh, bukan idola, kata-kata salah. Fans boleh, tapi bego jangan. Bukan kita yang bego, tapi kamu yang bego. Maaf kalau kasar. Mau dihilangkan akunku, terserah. Allah. Kalau tak ada ujian, biarlah orang cakap apa-apa tentang Aisyah. Banyak kali saya call dia tak jawab. Biarlah, Muhammad sudah fitnah. Semua nabi-nabi fitnah. Kalau tak fitnah, tak jadi. Kalau Muhammad tak fitnahkan, kita tak akan suka Muhammad. Tapi sabaran dia fahaman, dia profesional, kita fahami. You bagi Aisyah sabar. Biarlah dia fitnah. Aisyah jalan je. Jangan tengok belakang. Berapa kali saya cakap? Jalan, jangan tengok belakang. Kalau tengok belakang, you akan sakit hati. Sampai akan mati diri tau. Biarlah orang fitnah lah. Biar macam-macam suruh orang cakap macam-macam up to them lah. Biar. Sekarang ramai orang jealous Aisyah. Ramai gila-gila ramai. Orang Malaysia juga. Orang Malaysia tau. Dia ramai gila. Ramai jealous Aisyah. Faham? Udah bang, live yang ini kan. Gue gimana ya kalau ada yang julitin orang baik sebaiknya si Aisyah itu gue yang mendidih gitu loh. Satu kata, Aisyah kan orang Malaysia ya, tapi gue kenal Aisyah. Tapi kalau yang komen ini orang Indonesia kan ya, gue nggak tahu siapa tuh. Mbak, itu mau acaranya Bapak Salah, mau acaranya Bapak siapa, saya nggak peduli, Mbak. Dibilang Aisyah nggak ada di banner. Emang nggak acaranya Aisyah kok. Buat apa di banner? Aisyah kalau nggak diundang, ngapain datang ke Surabaya? Dia tuh ada kesibukan banyak. Mengadakan live. Kalau mbaknya kurang kerjaan, di sini banyak mbak kerjaan. Cuci baju, cuci piring. Apa mau bersihin kotoran ayam? Emangnya mbak tahu Bang Aisyah punya tujuan apa? Bang Aisyah live tanggal 4 Juni cuma 1 jam buat apa? Bang Aisyah live 1 jam itu buat ngumrohin 1 pesawat buat followernya. Mbak sanggup nggak bilang kayak gitu? Udah nggak ngumrohin orang, biasanya cuma gibah aja. Oke, setelah ngebaca komentar kakak ini, memperkaya orang yang udah kalian miskin. Negara Indonesia banyak orang miskin, tapi dia lupa diri kalau yang ngeborong dagangan dia orang yang dibilang miskin. Love mama ini. Sorry ya, coba kalian ulang lagi nonton podcast Aisyah bersama Denny Sumargo. Aisyah nggak pernah bilang orang Indonesia itu miskin. Yang dia bilang ramai orang susah. Banyak orang yang susah. Dan emang kenyataannya kalaupun dia bilang orang miskin, ya emang bener. Di Indonesia banyak orang miskin.
Di Indonesia itu wilayahnya lebih luas dari Malaysia, jumlah provinsinya lebih banyak, jumlah penduduknya lebih banyak, jadi wajar. Yang ada kamu yang bilang kami ini miskin gara-gara kami belanja dan check out di sana gitu. Kamu belum paham konsepnya kak, jadi aku jelasin. Live itu 80-90% keuntungan dari live itu akan dikembalikan ke masyarakat dengan cara dia akan keliling Indonesia untuk berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, produk yang dia jual itu bukan produknya dia, bukan buatan negaranya dia. Produk yang dia jual adalah produk UMKM dari Indonesia. Jadi secara tidak langsung dia membuka peluang usaha untuk orang Indonesia, menambah kerja karyawan orang Indonesia. Misalnya dia jual baju daster. Baju daster itu diproduksi Indonesia, bahan pokoknya Indonesia, yang jual orang Indonesia, yang menjahit orang Indonesia, yang buat kainnya orang Indonesia. Hasil penjualannya dibagikan ke orang Indonesia. Terus apa itu tidak menguntungkan? Makanya punya hati dan pikiran itu dibersihin, dijaga. Jangan cuma bisa julid. Nah oke teman semuanya, para fan Aisyar kali dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaksi ini bisa sajikan. Ini terkait dimana ada reaksi dari Uska dan juga Baba Aisyar yang berikan pesan untuk Aisyar Khalid ya. Dan si Uska itu mengatakan terima kasih untuk teman-teman semuanya para fan Aisyar selalu membuat video-video terkait Aisyar yang selalu mensupport begitu. Dan ada beberapa netizen termasuk Bang Botak tadi menanggapi mbak-mbak yang alah udahlah ya. Dan ada Bu Bidanena yang menyikapi terkait fan Aisyar dikatain miskin lah apa ya, banyak. Ternyata kan Aisyar mengatakan di podcast Densu kan banyak orang susah di Indonesia. Nah itu teman semuanya penjelasan dari Bu Bidanena juga para legend yang lainnya dan juga Deska dan juga si Baba. Jadi itu teman semuanya, gimana tanggapannya ya dengan perihal ini tersebut ya. Oke, komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Yeri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.